Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 22 Juni 2026. Kita awali pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada umat yang bertanya, Romo, kok Romo ini kan anak zaman now, tetapi Romo kok tahu lagu-lagu lawas? Karena mama saya senang karaoke, lagu-lagu jadul. Jadi karena saya sering dengar, jadi saya tahu. Dan ternyata lagu jadul itu enak buat saya dan gampang untuk diingat ketimbang lagu zaman now. Lagu zaman now itu jedak-jeduk, 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 jedak-jeduk. Nggak jelas antara musik dan nyanyiannya. Kalau ada lagu jadul. Dan lagu ini baru saya dengar, langsung nyantol loh. Lagunya mengatakan, "Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu." Bagus sekali kan syairnya. Bahkan nyanyian nadanya pun indah sekali buat saya. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk eling, untuk sadar diri. Yesus berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Terkadang kita menjadi pribadi yang macam itu loh. Pribadi yang mudah sekali untuk cari-cari kesalahan orang, untuk melihat selumbar yang kecil di mata orang lain. Sementara ada balok di mata kita, kita nggak lihat, kita nggak sadar. Ini kan pribadi yang nggak peka, yang tidak sadar diri. Begitu sensitif dengan kesalahan-kesalahan orang, tetapi tidak peka dan sensitif dengan dosa sendiri. Pribadi macam ini seperti orang-orang Farisi saya kira, yang suka mencari-cari kesalahan orang. Pribadi macam itu cenderung membesar-besarkan kesalahan orang lain, tetapi mengecilkan kesalahan sendiri. Bahkan kita mungkin berupaya untuk menutup-nutupi. Hati-hati ya dengan godaan roh jahat yang menghakimi. Godaan roh jahat yang suka nyinyir dan julid. Karena roh jahat, julid dan nyinyir itu pintar saya kira. Roh jahat ini akan mengelabuhi kita, serasa kita yang paling benar. Dan akhirnya menjadikan kita pribadi yang jahat. Membuat kita menjadi pribadi yang tidak bisa melihat ada yang benar pula pada diri orang lain. Dan saya benar-benar menjumpai ada loh pribadi-pribadi yang macam itu. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan. Yesus mengkritik orang yang sibuk ngurusi dosa orang dan kesalahan orang lain dengan berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Pada saat kita terlebih dahulu mengeluarkan balok dari mata kita, maka kita akan melihat diri kita lebih jelas. Bahwa kita juga orang berdosa yang butuh belas kasih Allah. Orang munafik jadi buta karena apa? Karena ada balok di matanya. Dia nggak bisa lihat dirinya. Yang dilihat adalah dosa orang, selumbar yang kecil pada diri orang. Karena kemunafikan, dosa kemunafikan adalah dosa yang paling suka dilihat. Paling sulit disadari. Karena dosa ini membutakan diri sendiri. Dosa kemunafikan berakar pada sikap pembenaran diri. Mengukur dan menilai segala sesuatu menurut ukuran sendiri. Standar sendiri. Dan menganggap penilaiannya yang paling benar. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk introspeksi diri. Melihat diri kita yang paling dalam. Nggak sibuk ngurusi dosa orang atau juga mencari kesalahan orang. Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu juga akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Mari kita perbanyak introspeksi dan berbenah diri. Jangan lagi mudah menghakimi, julid dan nyinyir pada orang. Mari lebih baik kita menjadi teman seperjalanan untuk sama-sama dituntun oleh Sang Gembala utama kita Yesus menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.